Alkitab fisik atau handphone ya? Shalom teman-teman, kembali lagi di channelnya KTM MM Serpong. Jangan lupa untuk pencet tombol like, di komen, dan di subscribe channelnya ya teman-teman. Aku Daniel. Nah, kali ini kita akan bahas sebenarnya mendingan kita baca Alkitab yang fisik begini atau kita baca Alkitab dari handphone ya. Kalau kita lihat kayaknya lebih simple di handphone. Tipis, ringan, bisa dibawa kemana aja. Tapi kira-kira gimana ya sebenarnya? Teman-teman, aku tuh pernah ikut belajar Alkitab sama Romo di gereja. Nah, waktu itu aku nggak bawa Alkitab. Aku tuh cuma bawa handphone yang ada Alkitabnya. Ternyata ditegur sama Romo ya teman-teman. Nah, minggu depannya aku tuh disuruh bawa Alkitab fisik. Alkitab yang buku ini. Kenapa ya kira-kira? Mari kita lihat. Yang pertama teman-teman, di handphone itu nggak ada yang namanya catatan kaki. Catatan kaki kayak apa sih? Kalau teman-teman lihat di Alkitab fisik, kalau buka di Injil gitu ya, misalkan kita buka Injil Lukas deh, Lukas berapa nih? Lukas 5 misalkan, penjala ikan menjadi penjala manusia. Di bawahnya itu ditulis ada Matius 4 ayat 18 sampai 22, ada Markus 1 ayat 16 sampai 20. Itu buat apa sih? Teman-teman tahu kan yang namanya Injil Sinoptik? Matius, Markus, Lukas. Di ketiga Injil tersebut isinya tuh ceritanya sama teman-teman. Jadi ketika di Lukas ada cerita penjala ikan menjadi penjala manusia, lalu di bawah ditulis Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kalau kita buka di Matius 4 ayat 18 sampai 22 tadi, kita akan menemukan cerita yang sama teman-teman. Sini perikopnya judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kalau di HP, mungkin ada sih beberapa aplikasi yang menyediakan, seperti e-Katolik. Ada sih gampang, bahkan tinggal dipencet aja udah keluar. Tapi kalau teman-teman pakai aplikasi lain, belum tentu ada. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat yang di bawah nih, di sini ada tulis nih 5 ayat 1 sampai 3, Matius berapa, Markus berapa, 5 ayat 5, Yohanes berapa, 5 ayat 6 Yohanes berapa, 5 ayat 14 Imamat berapa, Matius, Markus berapa. Nah, itu menjadi referensi. Jadi teman-teman bisa baca tuh ke ayat-ayat tersebut untuk bisa mendapatkan cerita yang lebih jelasnya, bisa mendapatkan referensi yang lebih jelasnya dari kitab-kitab yang lain. Nah, hal yang itu di HP biasanya nggak ada. Kalau aku sih belum pernah ketemu ya di aplikasi handphone mana yang punya fitur kayak gitu. Selanjutnya, kalau misalkan kita lagi baca nih sebuah ayat gitu kan, terus kita bingung, ini artinya apa ya? Kita bisa cari teman-teman di bagian belakang Alkitab. Ada yang namanya kamus Alkitab. Misalkan kita bingung nih, apa sih artinya talenta gitu kan? Kita buka aja di belakang, ada kamus, dijelasin. Talenta itu ukuran timbangan sebesar 3000 shikal, kurang lebih 34 kg. Dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6.000 dinar. Itu dijelasin teman-teman. Nah, kalau di HP bisa ketemu nggak ya? Mungkin teman-teman bisa bilang, tinggal Google aja, ntar juga ketemu kok. Tapi teman-teman yakin apa yang teman-teman temuin di Google itu benar? Jangan-jangan sesat. Lalu, mungkin ini bagian yang teman-teman gak pernah lihat kali ya, atau iseng doang lihatnya. Di bagian paling belakang Alkitab itu ada yang namanya peta. Aku peta. Bukan, itu petanya Dora ya. Mungkin teman-teman bingung kali ya, buat apa sih lihat peta ketika kita baca Alkitab? Tapi ternyata teman-teman, misalkan kita lagi baca nih perjalanan Tuhan Yesus berjalan dari mana ke kota mana gitu ya. Kita kan gak bisa kebayang ya, kurang lebih sejauh apa sih, kurang lebih kotanya ada di mana. Tapi ketika kita lihat petanya, oh ternyata ada di situ ya. Oh ternyata Danau Galilea tuh ada di sini. Lalu Tuhan Yesus jalan ke sini gitu ya.
Itu lebih ada bayangan buat teman-teman ketika membaca Alkitab. Atau teman-teman misalkan lagi baca tentang perjalanannya bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk datang ke tanah terjanji. Oh ternyata lewat sini ya. Oh ternyata ini lautnya gitu ya. Bisa kelihatan gitu teman-teman ketika kita baca peta. Lebih mudah kita untuk mengimajinasikannya. Nah berikutnya, misalkan kita baca Alkitab dari HP gitu kan ya. Kita lagi baca, lagi kusyuk bacanya gitu. Tiba-tiba ada notifnya dari gebetan. Gebetannya nanya lagi apa, gebetannya nanya udah makan belum. Nah, sudahlah, dilupakan baca Alkitabnya, langsung buka, dibalas dulu ya gebetannya. Nah itu teman-teman, kalau kita baca Alkitab di HP, banyak banget gangguannya. Apalagi notif-notif yang masuk. Bisa WhatsApp, bisa Instagram, bisa Twitter. Masih ada yang pakai Twitter ya? Oh, sekarang gimana caranya kita bisa baca dengan kusyuk? Gimana caranya kita bisa baca dengan tenang kalau banyak banget notif yang masuk? Pernah nggak sih teman-teman dalam 30 menit aja nggak ada notif sama sekali? Jarang banget kan itu kejadian. Jadi bayangkan teman-teman lagi baca Alkitab, tiba-tiba notif masuk dan mengganggu konsentrasi teman-teman. Mengganggu banget gak sih? Lalu yang terakhir teman-teman, yang namanya Alkitab itu adalah benda suci. Jadi kita bisa minta ke Romo, "Mo tolong dong berkatin Alkitabku." Tapi kalau HP, pernah nggak sih teman-teman lihat orang minta Romo berkatin HP? Kayaknya enggak ya. Aneh nggak sih? HP kan kita nggak cuma pakai untuk hal rohani, banyak hal lain yang bisa kita gunakan lewat HP kita. Nah sekarang pertanyaannya, terus buat apa kita punya aplikasi Alkitab di HP? Nggak penting dong, hapus aja ya? Nggak gitu teman-teman cara pikirnya. Bukan berarti ketika lebih baik kita baca yang di sini, lalu alternatif lain kita buang. Enggak. Misalkan teman-teman lagi di kantor atau lagi di kampus, terus tiba-tiba tergerak hatinya mau baca Alkitab, atau merasa butuh penguatan, butuh kekuatan nih, aduh aku harus baca Alkitab. Terus nyari-nyari di tas, nggak bawa Alkitab. Inilah solusinya. Ketika kita tidak bisa mengakses Alkitab yang fisik, kita masih punya yang namanya Alkitab di handphone. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman tetap mengusahakan baca lewat Alkitab yang fisik ya teman-teman. Ini kalau kepepet aja, kalau misalkan lagi nggak bawa Alkitab, atau misalkan lagi di tempat umum, atau lagi di kereta misalkan. Nggak mungkin kan kita di kereta buka-buka Alkitab, mungkin pakai HP aja. Jadi teman-teman pilih yang mana? Alkitab di handphone atau Alkitab yang fisik?